kalau misalnya kamu mencium satu aroma tertentu, tiba-tiba langsung ingat wangi seseorang atau sesuatu yang kamu kenal? Kenapa bisa begitu? Ternyata aroma itu punya kekuatan luar biasa buat mengikat memori dan juga emosi kita dengan cepat, Sobat Jiwa. Dan itulah yang menjadi penyebab utama kenapa banyak banget praktek keagamaan dan juga spiritual di seluruh dunia, dari bakar-bakar dupa, hiyo, sampai kemenyan, masih pakai wewangian sebagai elemen utama untuk ritualnya, bahkan sampai sekarang. Karena aroma wewangian ini dipercaya sebagai bahasa universal yang menyambungkan dunia fisik dan juga dunia spiritual. Gimana Sobat Jiwa? Seru pembahasan kita pada hari ini? Nah, nggak usah lama-lama, ayo masuk aja kita langsung ke videonya sekarang. Sobat Jiwa, pernah cium bau tanah kering yang kena hujan? Nah, buat saya pribadi, bau tanah kering yang baru kena hujan ini suka mengingatkan saya ke masa kecil. Zaman dulu waktu saya masih suka hujan-hujanan. Begitu cium aroma ini, memori saya langsung ke bawah dengan jelas, itu masuk ke halaman rumah waktu saya masih kecil bersama dengan teman-teman saya yang suka hujan-hujanan bareng. Indera penciuman kita emang sekuat itu Sobat Jiwa. Secara neurologis, aroma adalah satu-satunya indera yang memiliki jalur langsung menuju ke pusat emosi dan juga memori terdalam di otak kita. Inilah kenapa kalau misalnya kita cium bau parfum tertentu, kita bisa langsung ingat orangnya, benar nggak? Nah, langsung connect gitu sama aroma orangnya. Selain itu, wewangian juga bisa bikin kita rileks Sobat Jiwa. Zaman-zaman COVID dulu ingat nggak? Kita pernah beli aromaterapi buat bikin diri kita rileks. Terus kalau misalnya Sobat Jiwa masuk ke spa, nah biasanya juga punya aroma yang khas. Kalau nggak aroma sereh, lavender, atau aroma lain yang bikin kita otomatis ngerasa rileks. Tapi dari banyak aroma itu, ada juga aroma yang bikin kita merinding. Bener nggak Sobat Jiwa? Yaitu aroma apa? Ya, aroma melati. Kalau misalnya lagi duduk di teras rumah, misalnya malam-malam gitu ya, terus tiba-tiba kamu cium bau melati gitu, perasaan apa yang muncul? Ya, ada perasaan horor ya. Nah, makanya aroma itu hal yang dianggap sepele, tapi tanpa kita sadari, berpengaruh besar juga ternyata di kehidupan kita, Sobat Jiwa. Bisa bikin kita merinding, bisa bikin suasana mistis. Tapi penasaran nggak, kenapa aroma melati itu sering dikaitkan dengan hal-hal yang mistis? Nah, untuk lebih tahu jawabannya, kita langsung masuk dulu ke chapter pertama dari pembahasan ini. Bicara tentang hal mistis atau supranatural, wewangian pasti masuk ke dalam bagian dari ceritanya. Dan ini nggak kebetulan ya Sobat Jiwa, bisa jadi karena aroma dan hal-hal mistis itu punya keunikan yang sama. Pertama, dua-duanya sama-sama nggak kasat mata. Terus udah gitu datangnya juga tiba-tiba. Dan yang terakhir, dua-duanya punya dampak yang kuat, bisa bikin mood seseorang itu berubah seketika. Aroma adalah satu-satunya indera yang bisa dirasakan secara tiba-tiba, intens, dan juga nyata. Tanpa harus didukung oleh sumber fisik yang jelas. Ketika kita mencium wangi melati atau misalnya bunga kenanga, padahal nggak ada bunganya di dekat kita, otak kita itu secara alami mencari penjelasan di luar logika. Wah, jangan-jangan gitu kan? Jangan-jangan ini mistis. Nah, otak kita udah otomatis gitu biasanya. Kemampuan aroma untuk muncul dan menghilang secara misterius inilah yang membuatnya menjadi bukti sensorik paling kuat adanya kehadiran sosok yang tidak kasat mata. Terus kenapa harus bunga melati dan juga kenanga? Karena kedua bunga ini sama-sama menghasilkan aroma yang sangat kuat, manis, dan khas, terutama saat mekar di malam hari. Kedua bunga ini juga sering digunakan dalam upacara pemakaman atau ziarah kubur. Bunga-bunga ini ditaburkan di makam atau digunakan untuk memandikan jenazah. Penggunaan berulang dalam konteks kematian ini secara otomatis menghubungkan antara aromanya dengan roh, arwah, dan juga alam gaib. Dan katanya Sobat Jiwa, dalam tradisi Jawa, Bali, dan juga Sunda, kedua bunga ini terutama dalam campuran kembang tujuh rupa adalah persembahan wajib yang digunakan untuk memanggil atau menghormati roh leluhur, penunggu tempat, atau entitas tertentu. Selain mistis, kedua bunga ini juga punya makna spiritual yang tinggi. Bunga melati yang berwarna putih memiliki aroma yang murni sehingga melambangkan kesucian, ketulusan, dan juga kemuliaan. Melati sering digunakan dalam upacara pernikahan dan juga ritual pembersihan diri. Nah, sedangkan bunga kenanga sering dikaitkan dengan tempat-tempat yang memiliki energi yang kuat atau sebagai wewangian yang digunakan oleh pusaka-pusaka tertentu. Kenanga juga sering melambangkan keagungan, penghormatan, dan juga spiritualitas tinggi. Melati dan kenanga menjadi mistis nggak cuma karena baunya aja, tetapi karena konteksnya juga. Kedua aroma ini secara turun-temurun menjadi jembatan penghubung antara kehidupan sehari-hari dengan upacara sakral, dengan kematian, dan juga kepercayaan akan adanya makhluk tak kasat mata. Terus, selain karena maknanya, kenapa aroma menjadi bagian dari banyak ritual spiritual? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita lanjut ke chapter berikut.
Kekuatan aroma untuk memicu memori dan emosi secara instan bukan mitos, tapi fakta ilmiah neurologis yang unik. Ketika kita melihat, mendengar, dan juga menyentuh sesuatu, sinyal indera tersebut harus melalui pusat relay utama yang ada di otak yang disebut sebagai talamus sebelum mencapai pusat memori dan emosi. Indera penciuman itu pengecualian sobat jiwa. Aroma adalah satu-satunya indera yang memiliki jalur saraf langsung dari pusat penciuman menuju ke area emosi dan juga area memori jangka panjang. Itu kenapa aroma memicu ingatan yang lebih cepat daripada ingatan yang dipicu oleh penglihatan dan juga pendengaran. Kekuatan ilmiah aroma untuk memicu emosi dan memori secara instan jadi alasan utama mengapa wewangian selalu digunakan dalam kegiatan spiritual. Para leluhur kita juga mengetahui efeknya jauh sebelum ini, Sobat Jiwa. Dalam banyak tradisi, aroma membantu memanggil memori dan kehadiran spiritual dari leluhur atau entitas spiritual lainnya. Jika seorang leluhur atau entitas tertentu dihubungkan dengan aroma khasnya, maka ketika mencium aroma itu nggak cuma memicu ingatan, tapi juga digunakan untuk memunculkan kehadiran spiritual dari mereka. Penggunaan wewangian buat urusan spiritual itu jejaknya udah ada sejak ribuan tahun yang lalu, Sobat Jiwa. Ini adalah warisan kuno. Bahkan kata parfum sendiri itu asalnya dari bahasa Latin perfumum, yang artinya melalui asap. Dari awal, wewangian itu memang ditujukan buat mengirimkan sesuatu ke atas, ke langit, ke dewa, atau ke roh. Mesir kuno adalah salah satu pelopor utama. Para Firaun dan pendeta pada zaman Mesir kuno itu tahu persis kekuatan spiritual dari aroma. Mereka menggunakan kemenyan dan mur secara gila-gilaan, artinya dalam jumlah yang sangat-sangat banyak. Biasanya kemenyan dibakar setiap pagi untuk persembahan sakral kepada Dewa Matahari atau Ra. Aroma yang mahal ini juga menjadi bahan penting dalam pembalseman mumi. Tujuannya untuk menyucikan raga dan membantu perjalanan roh ke kehidupan yang abadi. Di Timur Tengah kuno, wewangian juga punya peran yang sangat sakral. Mereka punya minyak urapan kudus yang dibuat dari campuran minyak zaitun dan juga rempah-rempah aromatik pilihan. Minyak ini nggak boleh dipakai sembarangan pada saat itu. Cuma boleh dipakai buat mengurapi para pendeta, raja, dan juga benda-benda ritual di bait suci. Aroma itu sendiri jadi penanda bahwa sesuatu telah diambil dari dunia biasa dan dikhususkan untuk Tuhan. Lalu dalam ajaran Islam, menggunakan wewangian itu juga sangat dianjurkan sebagai bagian dari adab dan kebersihan spiritual. Wewangian mahal dan berkelas, kayak kasturi atau gaharu, itu biasanya dipakai sebelum sholat, terutama sholat Jumat untuk para pria. Sebagai bentuk penghormatan diri saat melakukan ibadah. Kepercayaan umumnya, malaikat juga suka aroma wangi. Dan tempat yang harum itu akan mengundang keberkahan. Di Indonesia sendiri, aroma nggak cuma sekedar wangi-wangian. Tapi udah jadi bagian dari identitas spiritual dan juga budaya kita. Dan kalau saya mau dikulik-kulik lagi sejarahnya, itu panjang banget Sobat Jiwa. Mulai dari era kerajaan Hindu, Buddha, sampai masuknya Islam dan juga tradisi lokal. Nah, setelah kita tahu gimana powerfulnya pengaruh wangian pada sistem otak, memori, dan juga emosi kita, terus gimana nih caranya menggunakan wangian ini dengan kesadaran penuh, agar bermanfaat di dalam kehidupan kita. Nah, mau tahu lebih dalamnya lagi? Nah, kita masuk ke chapter yang terakhir. Dan ini adalah kunci untuk kesadaran hidup kita di dunia saat ini. Sobat Jiwa, kalau tadi kita udah bahas sejarah kuno, misteri, dan juga kenapa aroma melati itu mistis, sekarang yuk kita bawa semua praktik keren ini ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini namanya berkesadaran aroma atau mindful scenting. Mindful scenting itu bukan lagi cuma pakai parfum buat nutupi bau badan. Di dunia yang serba cepat ini, mindful scenting itu kayak tombol pause yang instan. Ini cara yang mudah dan cepat buat nurunin stres dalam hitungan detik cuma lewat indera penciuman. Jadi parfum modern ini kita hubungkan lagi dengan fungsi kuno mereka, yaitu sebagai alat bantu spiritual. Praktik spiritual sangat mengandalkan rasa atau emosi yang tenang. Nah, aroma atau wangian itu bisa memicu emosi instan karena jalur sarafnya yang langsung ke pusat emosi yang ada di otak kita, Sobat Jiwa. Dan menurut penelitian, ada beberapa aroma yang bisa men-trigger emosi tertentu. Contohnya ya, aroma jeruk atau citrus itu bisa bikin kamu jadi lebih semangat dalam bekerja. Atau juga wangi lavender yang mampu membuat kamu menjadi rileks dan mengurangi perasaan cemas. Dan nggak cuma emosi positif aja, emosi negatif pun juga ada triggernya. Biasanya bau yang kita nggak suka, itu juga ada hubungannya sama memori masa lalu. Contoh, bau karbol yang khas yang ada di rumah sakit, itu bisa banget memicu rasa takut atau rasa cemas buat sebagian orang.
Dari pengetahuan ini, kita bisa menggunakan aroma untuk kepentingan yang lebih positif. Kita menjadikan aroma sebagai alat kontrol emosi dalam kehidupan kita. Gimana caranya? Pilih niat kamu. Misal, kalau kamu misalnya mau beli parfum, pilih aroma yang bikin kamu semangat dan optimis buat bekerja. Waktu kamu mau meditasi atau beribadah, nyalakan lilin aromaterapi dengan niat, aku ingin merasakan rileks. Nah, aroma itu akan jadi jangkar yang akan menarikmu secara cepat ke kondisi spiritual setiap kali kamu mencium ulang aromanya. Jadi kesimpulannya Sobat Jiwa, mindful scenting itu adalah praktek menggunakan wewangian dengan cara berkesadaran. Menggunakan wewangian sebagai alat untuk mengatur emosi, mempertajam fokus spiritual, dan juga membawa niat baikmu kemanapun kamu pergi. Gimana Sobat Jiwa? Seru banget ya pembahasan hari ini ya. Nah, buat kamu yang punya insight lain tentang wewangian ini, coba jangan lupa ketik pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih untuk Sobat Jiwa yang sudah mampir ke video ini. Buat kamu yang terinspirasi, boleh klik like dan juga tinggalkan komen di bawah. Dan juga jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Langkah Jiwa. Mari kita aminkan langkah kita hari ini bisa menjadi awal yang baik untuk kita bersama-sama mencapai tujuan jiwa kita di dunia, langkah demi langkah. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.